Baik kawan, lepas program Jaring Radio, sekarang kita bersama lagi di program Wawasan Suara Surabaya dan saya Isa Ansari bersama tim di ruang Gatekeeper. Bicara soal orang melakukan tindakan-tindakan fatal, memang sering kali kita temui ya. Ada orang yang tahu-tahu terjun bebas dari gedung bertingkat. Tapi itu kan dia pribadi. Nah sekarang dalam kasus-kasus orang bunuh diri dengan menggunakan bom, ini kan yang jadi korban tidak hanya dia sendiri, tapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya yang tidak tahu apa-apa sebenarnya dengan kejadian itu. Dan itu beberapa kali tindakan-tindakan fatal seperti itu. Di line telepon kita bersama siapa? Saya ke Widya sebentar. Ya, Mas Isa, kita sudah tersambung dengan Bu Hesti Armiwulan, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jatim. Baik, Bu Hesti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Selamat Isa. pagi, udah lama gak ketemu. Iya nih, lama sekali. Pandemi menghalangi silaturahim kita. Baik, Iya. Bu Hesti. Baik Mas Isa. Tadi kan banyak kawan yang memberikan tanggapan tentang kenapa sih ada orang-orang yang bertindak fatal itu sampai dengan bunuh diri. Yang paling menakutkan ini kan kalau bom bunuh diri. Karena yang menjadi korban tidak dia sendiri. Apa sih yang melatar belakangi tindakan-tindakan fatal atau fatalism semacam ini, Bu Hesti? Iya, Mas Isa, tentu yang pertama kita turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi di Gereja Katedral Makassar ya. Iya, kemarin dan, ya. ada korban di peristiwa itu. Tentu ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak kita tolerir sedikit pun. Dan kita tentu mengutuk pelaku kejahatan ini. Nah, yang disampaikan Mas Isa itu memang concern kita adalah memberantas radikalisme dan terorisme. Bahkan Presiden sudah mengeluarkan peraturan Presiden tentang rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme. Nah, kalau ditanya sebabnya Mas Isa, ini kan ada berbagai macam ya. Yang pertama itu tentu terkait dengan ideologi. Kalau kejahatan terorisme itu adalah sebuah ideologi, maka mereka akan terus berusaha untuk melakukan aksi teror yang menimbulkan kepanikan di berbagai tempat. Yang kedua, pelaku itu bukan karena soal ideologi, tetapi karena pengaruh yang disebabkan mungkin karena faktor kesejahteraan, kemiskinan, ketidakadilan, itu yang bisa memicu mereka kemudian mudah untuk diajak melakukan satu kegiatan yang menentang keseharian. Saya kira itu masih. Jadi ada dua hal ya, satu soal keyakinan tadi, dan yang kedua latar belakangnya ekonomi. Sementara kalau dilihat dari mereka kenapa kok sampai nekat seperti itu, ini memang yang lebih kuat itu yang belief tadi ya, kepercayaan itu ya, Mbak Hesti? Iya, kalau itu kan makanya kalau yang pertama itu kalau ideologi, mereka kan akan terus melakukan gerakan-gerakan untuk mempengaruhi banyak orang. Nah, yang dipengaruhi ini Mas Isa, yang dipengaruhi ini kan bisa karena ideologi sehingga sangat lekat, tapi mereka bisa dipengaruhi karena faktor ketidakadilan, kemiskinan tadi, faktor-faktor ekonomi itu. Nah, jangan-jangan pelakunya itu adalah mereka yang tidak paham tentang gerakan yang besar ini yang kemudian dipengaruhi secara masif dan akhirnya kemudian seolah-olah itu adalah ideologi. Tapi di balik itu semua pasti ada ideologi atau keyakinan untuk melakukan tindakan itu. Itu Baik. Mas Isa. Baik, kawan, Anda sedang mengikuti wawancara saya dengan Ibu Hesti Armiwulan, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur. Nah, Bu Hesti, saya juga pernah membaca buku atau bahkan beberapa literatur yang lain soal gerakan-gerakan yang berujung pada ekstremisme itu. Misalnya di kalangan dunia kampus itu kan orang adik-adik mahasiswa semangat-semangatnya untuk mempelajari ilmu agama akhirnya terseret ke
hal-hal yang begitu. Nah, deteksi dari pemerintah dan juga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme apa sampai ke sana gitu? Iya Mas Isa, karena sekarang kan cara yang mereka lakukan itu tidak lagi konvensional seperti dulu, yang merekrut orang per orang melalui forum-forum yang ada di kampus, kemudian di masjid dan di berbagai tempat. Tetapi kalau sekarang itu kan mereka semakin masif dengan menggunakan konten dari medsos. Yang itu bisa mereka gunakan untuk mempengaruhi pikiran ya, sikap, bahkan sampai tindakan dari orang-orang yang bisa mereka ajak itu. Jadi kekuatan media sosial itu yang sekarang terjadi ya. Yang karena bergerak di rumah-rumah ibadah itu cara-cara lama sebenarnya yang mereka. Iya, itu cara-cara lama konvensional ya, melalui tempat-tempat ibadah, kemudian di kampus mereka mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa yang masih polos, yang mereka menginginkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap keyakinan, ya. Tapi sekarang trennya tidak seperti itu, Mas Isa. Trennya sekarang adalah menggunakan platform medsos untuk bisa mempengaruhi banyak orang untuk radikal, ya, berpikir radikal yang negatif. Tapi bukannya lebih gampang dideteksi ketika mereka bergerak di dunia maya itu, cyber? Ya, kalau untuk yang didetek, yang melakukan deteksi itu adalah mereka yang paham. Tapi kalau masyarakat awam, kita tahu sekarang bagaimana satu berita hoax kemudian bisa viral kemana-mana, itu ya. Mereka menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci dan sebagainya. Itu kemudian mereka menggunakan cara itu untuk melakukan rekrutmen karena mereka punya datanya. Dari teman-teman Forum Koordinasi Pencegahan ini, apa yang dilakukan untuk memutus mata rantai dari paham-paham radikal itu? Ya, itu yang dilakukan amanat dari Kepala BNPB, Pak Boy Raffi Amar, itu menyampaikan bahwa saat ini tentu yang dibutuhkan itu bukan tindakan yang represif, artinya setelah ada kejadian kemudian baru ada tindakan, tetapi yang dibutuhkan itu adalah penguatan ketahanan masyarakat untuk dia tidak pengaruh paham radikalisme dan terorisme. Nah, oleh karena itu di hulu ini harus dilakukan. Nah, FKPT itu adalah mitra strategis yang dibentuk oleh BNPB, itu diharapkan mampu bersama-sama dengan berbagai komponen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan ini. Itu Mas Isa. Ya, termasuk orang-orang yang memang kalau dulu itu kan orang yang sosialisasi ke masyarakatnya agak tertutup, kemudian setiap kali keluar masuk rumah itu selalu tidak bertegur sapa. Itu apa ini yang jadi deteksi awal gitu di masyarakat? Ya, saya kira memang masyarakat sekarang ini kan kepekaan sosial pada lingkungan itu kan karena problem-problem yang begitu menghimpit ya, pandemi COVID. Nah, sehingga kemudian sensitivitas pada kondisi sosial itu mungkin semakin berkurang. Padahal saya kira yang disampaikan Mas Isa tadi benar. Kita bisa melihat orang asosial, tidak mau bergaul, kalau bergaul pilih-pilih, bahkan kemudian ketika diajak bergaul, kalau tidak tepat dia akan menyampaikan kata-kata yang sangat ekstrim ya, kebencian, ketidaksukaan, bahkan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan gitu. Itu yang harus kita waspadai kan, deteksi dini yang bisa kita lihat. Gitu. Keluarganya kemudian tidak boleh bergaul, anak-anaknya dikurung, istrinya tidak boleh ikut kegiatan-kegiatan sosial.
Nah itu saya kira perlu diwaspadai. Kalau Bu Esti dalami itu pesan-pesan yang beredar di media sosial itu, apa cara-cara yang paling ya orang awam paham lah bahwa itu ada gerakan-gerakan ekstremisme dan sebagainya? Ya, yang kami pakai tagline kami ini kan saring sebelum posting. Ya. Saring sebelum posting. Ya, saring sebelum posting. Jadi berita-berita itu kan tentu harus dikonfirmasi, tidak kemudian serta-merta. Karena sekarang yang dipakai itu adalah mengatasnamakan satu kondisi yang memprihatinkan, misalkan bantuan untuk pandemi COVID, bantuan untuk bencana sosial, bencana alam, kemudian bantuan untuk panti asuhan. Jadi itu yang dipakai oleh mereka untuk mencari dana ya. Iya, mencari dana. Karena sumber-sumber dana itu mulai dideteksi oleh pemerintah, ditutup, sehingga kemudian mereka cari cara lain untuk tetap bisa mengumpulkan dana. Nah itu melalui medsos, bagaimana ajakan untuk keprihatinan, membantu masyarakat yang terkena bencana dan sebagainya. Itu cara-cara yang mereka lakukan. Salah satunya ya, konten yang ada di medsos. Kemudian mengajak untuk terkait dengan ibadah, meningkatkan ibadah dan sebagainya. Nah itu yang digunakan yang kita harus hati-hati. Oke. Mbak Esti, saya minta waktu sebentar ya, jangan tutup dulu. Ada beberapa poin yang kita akan kaji bersama. Dan kawan, sekarang kita simak dulu untuk informasi singkat saja berikut dari tim Gatekeeper sebentar. Flash News. Tokoh agama diminta memberi ajaran moderat pada jamaah cegah aksi teror. Itu disampaikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII merespon insiden di Gereja Katedral Makassar kemarin. Aksi teror tidak dibenarkan ajaran apapun. Agama mengajarkan keharmonisan. Di program Wawasan ini, kami sedang wawancara dengan Ibu Hesti Armiwulan, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur. Bu Hesti? Salam. Masyarakat bisa mendeteksi dari kegiatan-kegiatan mereka, misalnya dengan kalimat-kalimat apa yang biasa masyarakat perlu waspada itu, selain soal penghimpunan dana yang tidak jelas ini, arahnya kemana itu? Iya. Saya kira kalau konten itu mengajak untuk kita ada kata-kata kebencian pada pemerintahan, kemudian ya mengatakan ketidakberhasilan, kegagalan atau apapun ya, artinya bolehlah kita melakukan kritik kepada pemerintah, tetapi kalau itu kemudian diikuti dengan cara-cara yang sinis, kemudian kebencian, atau juga mungkin mendiskreditkan agama tertentu, karena kita yakin tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kebencian, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kita saling mengkafirkan orang lain gitu ya, kita sendiri yang paling benar. Nah konten-konten semacam itu yang perlu kita waspadai. Dan oleh karena itu moderasi agama itu juga perlu dilakukan oleh mereka yang paham tentang apa yang ada di dalam kitab suci dan sebagainya. Itu Mas Ita. Nah biasanya di algoritma dunia maya itu kalau sekali klik nanti tautannya itu macam-macam itu. Yang keluar itu bisa menjurus ke sana semua. Nah, saring baru sharing itu sekarang ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat kita, atau masyarakat kita masih judul share itu, Bu Esti? Ya, itu yang kami sampaikan
literasi kepada masyarakat untuk waspada terhadap berbagai pengaruh negatif radikalisme dan terorisme itu yang harus terus kita galakkan, kan? Karena sekarang kita tahu, Mas Iza juga tahu, pengguna medsos itu makin lama semakin banyak dan orang tidak. Kalau masyarakat awam itu kan tidak bisa kita persalahkan, gitu ya. Tapi yang kita butuhkan itu adalah literasi, berbagai agen atau semakin banyak pihak yang bisa mengingatkan masyarakat untuk itu. Karena kalau kita lihat di medsos, satu konten itu sebetulnya mereka juga punya masukan untuk saling mendukung ketika ada. Saya misalkan mendapatkan informasi, kemudian saya posting, saya komentari, maka komentar saya sudah ada yang akan menjawab. Oh. Jadi ada satu kelompok dari mereka yang akan saling mendukung, support gitu ya, di dalam konten itu. Seolah-olah dia bagian dari masyarakat. Lah iya, ada buzzernya ternyata ya. Iya. Ada buzzernya. Sesungguhnya ada mereka adalah kelompok itu, gitu. Terakhir Bu Esti, goal dari mereka ini itu kan bisa jadi jaringan internasional bermain juga di situ. Apa sih sebenarnya goal dari tindakan-tindakan ekstrim, kemudian tindakan-tindakan fatal seperti ini? Atau memang hanya mencari, kalau sensasi kok sampai sebegitunya gitu? Mau nggak Bu Esti? Ya, kalau itu soal ideologi jaringan adalah, ini kan kejahatan transnasional ya, yang kita harus waspadai bersama. Saya kira goals mereka sudah jelas. Kalau ini ideologi, itu adalah menentang pemerintahan, dan mereka menginginkan bahwa perjuangan mereka itu harus berhasil untuk bisa mengubah. Kalau radikalisme kan berarti mengubah bahwa pemerintahan itu harus sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Betul. Sampai berhasil, kan? Oleh karena itu, ini bukan jaringan satu negara, tapi ini transnasional yang mereka lakukan itu di berbagai negara. Dan basis mereka, ini kita lihat ini adalah sebuah jaringan. Rata-rata basis mereka itu ada di satu negara dan sama. Jadi scam-nya itu di satu tempat yang sama. Nah, itu yang kita bisa lihat. Baik. Bu Esti, terima kasih ini untuk waktunya bergabung dengan kami di South Surabaya. Sehat terus ya, Bu Esti. Selamat pagi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Ibu Hesti Armi Wulan, kawan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur.